Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII. Gerakan ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya, bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Lebih jelas lagi, dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan Hadis. Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk memproduk undang-undang yang berlandaskan syariat Islam dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Al-Quran dan Hadis Sahih. 1. DITII Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Marijen Kartosuwiryo. Tujuan awal untuk menentang penjajah Belanda di Indonesia. Latar belakang 1. Kekecewaan SM Kartosuwiryo terhadap kebijakan Soekarno mengenai paham komunis. 2. Keinginan Darul Islam untuk mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Akan tetapi, setelah makin kuat, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 17 Agustus 1949 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia atau TII. Upaya penumpasan dengan operasi militer yang disebut Operasi Baratayuda dan taktis pagar betis pada tanggal 4 Juni 1962. Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Akhirnya Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Agustus 1962. 2. DITII Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah bekerjasama dengan Kartosuwiryo. Bergerak di Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir Fattah kemudian diangkat sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah dan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Untuk menghancurkan gerakan ini, Januari 1950 dibentuk Komando Gerakan Banteng Negara atau GBN di bawah Letkol Sarbini. Pemberontakan di Kebumen dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam atau AUI yang dipimpin oleh Kyai Moh Mahfudz Abdul Rahman. Gerakan ini berhasil dihancurkan pada tahun 1957 dan operasi militer yang disebut Operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Gerakan DI atau TII itu pernah menjadi kuat karena pemberontakan Batalion 426 di Kedu dan Magelang atau Divisi Diponegoro. Di daerah Merapi, Merbabu juga telah menjadi kerusuhan-kerusuhan yang dilancarkan oleh gerakan Merapi Merbabu Komplek atau MMC. Gerakan ini juga dapat dihancurkan untuk menumpas gerakan DI atau TII di daerah Gerakan Banteng Nasional dilancarkan Operasi Banteng Riders. 3. DITII Aceh. Pemimpin Tengku Deut Bereu. Latar belakang adanya berbagai masalah antara lain masalah otonomi daerah, pertentangan antar golongan, serta rehabilitas dan modernisasi daerah yang tidak lancar menjadi penyebab meletusnya pemberontakan DI atau TII di Aceh. Pada tanggal 20 September 1953, Tengku Daud Bereu memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Pemberontakan DITII di Aceh diselesaikan dengan kombinasi operasi militer dan musyawarah. Hasil nyata dari musyawarah tersebut ialah pulihnya kembali keamanan di daerah Aceh. 4. DITII Sulawesi Selatan dipimpin oleh Khair Muzakar. Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Ternyata Khair Muzakar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan Kesatuan Gerilya lainnya dimasukkan ke dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer.
Pada saat dilantik sebagai pejabat Wakil Panglima Tentara dan Teritorium 8, Kahar Muzakar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DITII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan TNI. 5. DITII Kalimantan Selatan, dipimpin oleh Ibnu Hajar, bekas Letnan 2 TNI. Di daerah Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar beserta dengan pasukannya diberi nama Kesatuan Rakyat yang tertindas melakukan berbagai aksi penyerangan terhadap pos-pos TNI di daerah tersebut. Selanjutnya, karena Ibnu Hajar tidak mau menyerah, maka pemerintah terpaksa mengambil tindakan tegas guna menumpas gerombolan Ibnu Hajar. Pada tahun 1959, gerombolan tersebut berhasil dihancurkan dan Ibnu Hajar berhasil ditangkap.